Sangha Agung Indonesia, Sekretariat bersama Yayasan-Yayasan Budayana Indonesia dan Majelis Budayana Indonesia merupakan simbol wujud persatuan dan kesatuan yang tergabung menjadi segitiga pelayanan budayana. KBI telah banyak memberikan kontribusi, pengabdian, dan perubahan bagi masyarakat di Provinsi Riau dengan perwakilan organisasi yang hadir di 11 kabupaten kota di Riau. KBI mampu menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dibuktikan dengan terwujudnya sejumlah program dan kegiatan hasil dari kolaborasi yang menjadi visi dan misi lahirnya Keluarga Budayana Indonesia di Provinsi Riau. Bagaimanakah kinerja dan strategi apa yang dikerjakan oleh KBI Provinsi Riau sehingga perkembangan agama Buddha di Provinsi Riau sangat pesat? Mari mengenal lebih dekat keluarga Budayana Provinsi Riau. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Salam Budayana. Saya yakin ini sudah masuk zamannya era Buddha Jayanti. Maka dengan hari ini kita peduli dan punya tanggung jawab sama-sama kita mengembangkan Buddha Dharma di bumi lancang kuning ini dengan semangat didukung Sangha, Yabudi, MBI, dan Banom, WBI, Sekber, sama-sama kita usahakan hingga bisa terrealisasikan dengan baik. Lokasi atau daerah pembinaan di Provinsi Riau ini cukup luas dan jauh jangkauannya. Oleh karena itu kami dari seluruh unsur-unsur KBI di Provinsi Riau harus kerjasama dan sinergi untuk melakukan pelayanan dan pembinaan yang lebih intensif, lebih serius dan lebih totalitas. Untuk pembinaan dan pelayanan di daerah terpencil dan terluar termasuk terdalam, karena ini masih di dalam hutan, dan akhirnya menghasilkan satu kebijakan-kebijakan bantuan dari Dirjen Bimas Buddha, dalam hal ini Kasubdit Pendidikan, berdiri Dhammaseka, selain berdiri wihara. Desa ini berada di Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, di Riau, di Desa Renak Dumon ini. Pembinaan dan pelayanan ini sangat penting sekali karena sudah sekian lama umat di sini tidak tersentuh pelayanan dan pembinaan. Karena memang belum ada informasi, belum ada terjangkau pendataan dan sebagainya. Hampir seluruh bidang mampu dirambah dan disentuh oleh KBI Provinsi Riau. Salah satu yang terpenting adalah memfasilitasi pelayanan umat, seperti peringatan hari-hari besar keagamaan, Meta, Maga Puja, perayaan Waisak, Asada, Ulambana, Katina. Selain Sangha, Pandita juga merupakan salah satu yang berperan aktif melayani umat. Dalam hal ini pelayanan spiritual, suka, dan duka. Sebagai bentuk pelayanan duka, KBI Provinsi Riau sangat fokus melayani umat yang meninggal dunia. Pelayanan duka yang selama ini sudah kami jalin bersama-sama umat wihara yang berada di Pekanbaru pada umumnya. Kami juga melakukan kegiatan Bangsen, yang mana Bangsen ini
melibatkan beberapa wihara yang ada di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh BPI wihara yang ada di Kota Pekanbaru, dan pelatihan meditasi di wihara Barama Budi Center Duri beberapa waktu yang lalu. Sinergi KBI Provinsi Riau cukup penting dalam melakukan bimbingan pranikah sebelum pemberkahan. Hal tersebut merupakan layanan penunjang untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membina kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Buddha, membangun keluarga hitaya sukaya. Layanan bimbingan pra-perkawinan di Provinsi Riau telah terlaksana di beberapa wihara oleh para pandita maupun fasilitator yang telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga, menurunkan angka perceraian, dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Selain bimbingan pranikah, pelayanan baby blessing berfokus menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha Dharma kepada anak-anak sedini mungkin di wihara-wihara di bawah naungan Majelis Budayana Indonesia di Provinsi Riau. Baby dan child blessing penting dilaksanakan kepada anak-anak sedini mungkin, dan ini merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Sikap melayani, kepedulian, dan keramahan terhadap siapapun, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang muda merupakan sikap yang agung yang harus dimiliki pemuda-pemudi Budayana. Hal yang selalu diajarkan oleh senior-senior kami adalah sikap melayani, kepedulian, dan keramahan kepada siapapun. Kami mempunyai 7 kegiatan yang selalu kami selenggarakan setiap 6 bulan lamanya. Tapi tentunya yang tidak pernah kami lupakan adalah Sarasehan dan Temu Karya Nasional yang diselenggarakan di Pekanbaru, tepatnya di Sekolah Dharma Loka pada tanggal 25 sampai dengan 28 Desember 2019. Selain pelayanan umat, KBI Provinsi Riau juga berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan sarana ibadah mulai dari hulu hingga ke hilir, yakni mulai dari desain perencanaan hingga pengerjaan pembangunan dan juga termasuk layanan keagamaan dan peribadatan. KBI Provinsi Riau juga berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan sarana ibadah dari hulu hingga ke hilir, yang mulai dari mendesain maupun perencanaan hingga pembangunan. Jadi sangat luar biasa sekali kinerja KBI Provinsi Riau. Yang tidak kalah penting dan menjadi perhatian besar dari KBI Riau, yakni bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, KBI telah melakukan sejumlah program dan terobosan demi menciptakan generasi yang unggul, mulai dari pendirian sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, hingga sekolah tinggi dengan mendirikan kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Dharma Pala Riau. Pepatah mengatakan perjalanan 10.000 mil dimulai dari langkah pertama, maka kita akan memulai pendidikan dari tingkat yang paling dasar, yaitu TK. 25 tahun yang lalu, maka kita mulai dengan pembentukan yayasan untuk mendirikan TK, yaitu TK Dharma Loka. Kemudian kita lanjutkan dengan SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita fokus untuk memotivasi para pengurus yayasan di daerah juga untuk fokus di bidang pendidikan. Untuk daerah-daerah yang terpencil, T3, tertinggal, terluar, dan terjauh, kita mendirikan Dhammaseka yang terletak di Kepulauan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk anak-anak kita yang jauh dari perkotaan. Selalu mendorong wihara-wihara untuk selalu
memperhatikan sekolah Minggu Buddha, di mana sekolah non-formal ini anak-anak yang tidak mendapat pendidikan keagamaan di sekolah bisa menikmati pendidikan keagamaan Buddha di sekolah Minggu Buddha. Pada saat ini kita juga mengelola sebuah sekolah tinggi ilmu komputer yang bernama Dharma Pala Riau. Sejalan dengan itu, tidak sama murid atau siswa, kita juga memberikan beasiswa untuk pendidikan guru, sehingga kelak mereka bisa mengisi tenaga pelajar di sekolah-sekolah yang telah didirikan. Fasilitas yang ada di dalam sekolah ini fokus di laboratorium bahasa, komputer yang lengkap, praktek-praktek, kurikulum juga ada yang bersifat ekstrakurikuler, termasuk pramuka, palang merah remaja, dan skill yang kita terapkan di sini adalah skill tentang mengetik cepat 10 jari. Sekolah ini dalam sebuah lokasi seluas lebih kurang 5 hektar, di mana semua unit terintegrasi dalam lokasi tersebut. Juga sekolah ini menyediakan lapangan parkir yang luas, sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya di sekolah ini. Di era teknologi sekarang, KBI Provinsi Riau juga bekerja sama dengan KBI Pusat merambah ke aplikasi Budayana karena memiliki fungsi dan manfaat yang sangat luas. Aplikasi Budayana ini merupakan impian dari umat-umat yang ada di seluruh Indonesia, ya, di mana mulai dari program yang baik itu yaitu dengan KTUB, Kartu Tanda Umat Buddha, kerjasama merchant-merchant yang bisa pembelian online langsung, ya, ini juga bisa meningkatkan ekonomi untuk umat kita. Saya minta semua lapisan wihara ataupun seluruh umat yang ada di KBI ini, ya, bisa manfaatkan dengan baik. Di bidang kesehatan, KBI bekerja sama dengan sejumlah instansi, terutama rumah sakit, guna membantu meringankan biaya pengobatan umat. Kita sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan, ya, di mana perusahaan itu juga kita meluas ke internasional. Saat ini sudah kita melakukan kerjasama tanda tangan MOU dengan hospital di luar negeri, yaitu khususnya di Malaysia. Semoga dengan kerjasama ini bisa meringankan biaya-biaya pengobatan. Di bidang sosial, KBI menggelar bakti sosial dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat atau ormas, berupa pemberian bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, melaksanakan donor darah, pembagian takjil, pembagian masker dan vaksinasi massal dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ya, hubungan masyarakat ini sangat penting, di mana setiap tahun kita pada saat Imlek, ya, kita selalu melakukan pembagian sembako. Kita akan kerjasama dengan organisasi masyarakat Tionghoa, kerjasama dengan ormas lainnya. Inilah gambaran umum dari kehadiran KBI di Bumi Lancang Kuning sejak berdiri hingga sekarang. Semua sistem berjalan sesuai fungsinya masing-masing, melahirkan perkembangan agama Buddha yang pesat di Provinsi Riau dan Indonesia.